Tujuan perang dalam Islam adalah untuk menghilangkan permusuhan, mencegah kezaliman, melindungi orang-orang yang lemah, dan mencegah kebencian terhadap agama Allah. Perang dalam pandangan Islam hanya boleh dilakukan jika dalam keadaan terpaksa, dizolimi, dan untuk mempertahankan agama. Umat Islam boleh memerangi suatu kaum jika telah diserang terlebih dahulu oleh kaum tersebut. Perang dalam Islam tidak boleh didasari karena adanya permusuhan satu sama lain atau rasa benci dan tidak suka terhadap orang lain. Perang hanya diperbolehkan untuk membalas permusuhan dari orang lain. Jika orang lain tersebut memulai terlebih dahulu permusuhan, maka perang diperbolehkan agar permusuhan tersebut tidak terus berlanjut. Perang dalam Islam hanya diperbolehkan dalam 3 kondisi. Yang pertama, jika terjadi permusuhan atau memusuhi umat Islam. Yang kedua, menolong kondisi umat Islam yang dizolimi, baik personal maupun kelompok. Dan yang ketiga, jika terjadi pengkhianatan atau pelanggaran perjanjian damai. Selain itu, terdapat larangan yang tidak boleh dilakukan oleh umat Islam ketika perang terjadi. Dilarang memerangi orang yang tidak ikut dalam peperangan, dilarang membunuh pemuka agama, anak kecil, orang tua, perempuan, dan para pekerja ataupun buruh. Perang pertama yang dilakukan Nabi Muhammad SAW dalam memperjuangkan Islam adalah Perang Abwa, atau disebut juga dengan Perang Wadan. Perang ini terjadi pada bulan Safar di tahun 2 Hijriah. Abwa adalah nama daerah yang secara geografis terletak di sebelah tenggara kota Madinah. Sedangkan dinamakan Perang Wadan karena kedua daerah tersebut, baik Abwa maupun Wadan, memang berdekatan. Perang Badar merupakan perang yang paling populer dalam sejarah Islam. Perang ini menjadi penaklukan besar pertama Nabi Muhammad setelah hijrahnya dari Mekah ke Madinah. Perang Badar terjadi pada 17 Ramadan tahun 2 Hijriah. Dengan pasukan dan senjata yang tidak seimbang, atas izin Allah, pasukan Rasulullah berhasil memenangkan peperangan. Dalam perang ini, Rasulullah memimpin langsung aksi penyerangan yang hanya melibatkan sekitar 313 orang muslim, 8 pedang, 6 baju perang, 70 ekor unta, dan 2 ekor kuda. Sedangkan kaum Quraisy memiliki 1000 orang, 600 persenjataan lengkap, 700 unta, dan 300 kuda. Peristiwa besar dimulai pada Jumat pagi, yang malamnya sempat turun hujan lebat di lembah Badar. Meskipun jumlah pasukan yang tidak seimbang, pertempuran tetap tak terelakkan. Rasulullah sebagai pemimpin perang tak henti-hentinya berdoa memohon pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Umat Islam berhasil memenangkan peperangan meskipun kurangnya segi personil dan persenjataan. 70 tentara Quraisy wafat dalam perang besar itu, sedangkan 70 lainnya menjadi tawanan perang. Allah menamai perang Badar sebagai Yaum Al-Furqan, atau Hari Pembeda, karena pada hari itu dibedakanlah mana yang hak dan yang batil. Saat itu pula Allah menurunkan pertolongan besar dan ribuan malaikat untuk kaum muslimin serta memenangkan mereka atas musuh-musuhnya. Kisah Perang Uhud adalah pembalasan kaum Quraisy atas kekalahan mereka dari pasukan muslim di Perang Badar. Perang Uhud terjadi pada tahun 3 Hijriah atau 625 Masehi di Madinah. Perang Uhud mempertarungkan 3.000 pasukan Quraisy melawan 1.000 prajurit muslim. Pasukan Quraisy terdiri dari 200 pasukan berkuda, 700 pasukan berkendara unta, dan sisanya adalah pemanah dan infanteri. Sementara itu, pasukan muslim pimpinan Rasulullah membawa kurang lebih 1.000 pasukan gabungan dari orang-orang di Madinah. Dalam perjalanan ke Uhud, Abdullah bin Ubay berkhianat dengan membawa 300 pasukan muslim, sehingga total prajurit muslim yang tersisa hanya 700. Namun pengkhianatan itu tidak menghalangi pasukan muslim memegang kendali dan bisa memukul mundur kaum Quraisy. Tetapi kemunduran musuh itu ternyata bagian dari strategi perang. Kaum Quraisy kemudian melakukan serangan mendadak dan mengepung pasukan muslim dari segala penjuru. Pasukan muslim lalu berusaha mempertahankan posisi dan melindungi Nabi Muhammad, mengakibatkan banyak korban berguguran termasuk sahabat dan keluarga Nabi. Kaum Quraisy lalu menyatakan kemenangan setelah komandan pasukan muslim Khalid bin Walid mendeklarasikan mundur dari perang. 70 sahabat Nabi gugur dalam perang ini. Allah menjadikan mereka para syuhada. Di sisi Allah, mati syahid adalah tingkatan tertinggi bagi para kekasihnya. Para syahid adalah orang-orang khusus yang sangat dekat dengan Allah di antara seluruh hambanya. Perang Tabuk merupakan perang antara tentara Muslim melawan Imperium Romawi.
Perang ini terjadi pada bulan Rajab tahun 9 Hijriah. Konflik antara Muslim dan Romawi sendiri sudah dimulai sejak terbunuhnya duta Rasulullah bernama Al-Haris bin Umair. Karena hal itu, Rasulullah mengirim pasukan di bawah pimpinan Zaid bin Harisah untuk menyerang pasukan Romawi di Mu'tah. Setelah peperangan itu, ternyata sejumlah kabilah Arab mulai melepaskan diri dari Kaisar Romawi dan bergabung dengan umat Islam. Menyadari hal ini, Romawi segera mengambil sikap sebelum umat Islam menjelma pasukan yang sangat kuat dan sulit dikalahkan. Imperium Romawi pun mulai menyiapkan kekuatan besar untuk menghancurkan pasukan Muslim. Kabar rencana penyerangan itu terdengar ke telinga umat Muslim. Menyadari bahwa Romawi merupakan imperium raksasa yang paling ditakuti pada masanya, membuat masyarakat Muslim di Madinah merasa gelisah. Rasulullah segera mengambil keputusan setelah melalui pertimbangan militer yang cukup matang. Beliau tidak ingin pasukan Muslim hanya menunggu Imperium Romawi di Madinah dan membiarkan mereka menjarah wilayah-wilayah yang sudah berada di bawah kekuasaan Muslim. Rasulullah akhirnya memutuskan untuk keluar dari Madinah dan menuju imperium terkuat pada masanya itu. Setelah keputusan bulat, beliau segera melakukan konsolidasi dengan mengirim sejumlah utusan untuk mengajak kabilah-kabilah Arab agar bergabung. Tidak hanya itu, beliau juga mengumumkan secara langsung seruan perang ini. Sesuatu yang baru kali ini beliau lakukan. Setelah mendengar seruan ini, orang-orang Muslim dengan sigap dan berlomba-lomba memberikan sumbangan untuk kebutuhan perang. Abu Bakar menyerahkan semua hartanya senilai 4.000 dirham. Begitupun dengan sahabat-sahabat Nabi yang lainnya yang rela berkorban menyumbang harta dan benda untuk berperang di jalan Allah. Setibanya di Tabuk, Rasulullah berpidato di hadapan pasukan dan menyemangati mereka. Dengan perbekalan yang cukup dan persiapan yang matang, semangat mereka berkobar untuk siap bertempur. Di sisi lain, pasukan Romawi yang mendengar kabar bahwa Rasulullah telah menggalang pasukan membuat mereka tidak berani melakukan penyerangan dan terpencar ke wilayah masing-masing. Pihak musuh ini mengajak berdamai dengan membayar sejumlah upeti. Dengan ini, kemenangan berada di pihak kaum Muslim tanpa adanya kontak fisik ataupun pertempuran. Sejak saat itu, pasukan Muslim semakin berjaya karena berhasil mengalahkan imperium raksasa Romawi. Kabilah-kabilah Arab yang sebelumnya mendukung pasukan Romawi pun kini bergabung dengan pasukan Muslim. Perang Tabuk menjadi perang terakhir bagi Nabi dan berhasil memperoleh kemenangan. Dalam hitungan hari, usia kenabian Nabi Muhammad dibulatkan di angka 8.000 hari. Dari jumlah itu, berapa hari total beliau berperang? Hasil hitungan para peneliti, jumlah total Nabi berperang adalah 800 hari. Namun ada yang mengatakan tidak sebanyak itu, melainkan hanya 80 hari saja. Keduanya dapat dikatakan benar sebab masing-masing menggunakan sasaran hitung yang berbeda. Yang mengatakan 800 hari memasukkan seluruh hari-hari persiapan perang dan juga ekspedisi. Sedangkan yang mengatakan hanya 80 hari saja tidak menghitung persiapan perang dan juga ekspedisi, melainkan hanya menghitung hari di mana Nabi benar-benar terjun berperang. Berdasarkan hal itu, masa kenabian beliau tanpa perang adalah 7.200 hari. Artinya 90% masa kenabian dijalani tanpa perang. Sementara itu, jika menghitung masa berperang Nabi hanya 80 hari saja, maka masa kenabian beliau tanpa perang adalah 7.920 hari. Artinya, bahkan 99% masa kenabian beliau adalah tanpa perang. Persentase perang yang dilakukan Nabi terhadap masa kenabian beliau hanya berkisar di angka 1 sampai dengan 10% saja. Persentase terbesar 90% hingga 99% dijalani Nabi dengan penegakan dakwah tanpa perang. Persentase yang lebih besar ini yang seharusnya kita terapkan di kehidupan saat ini. Penegakan dakwah tanpa perang, namun dengan perdamaian, toleransi, dan budi pekerti yang baik.